Dila itu cuy udah dapet nggak tidur
kan kemarin
Oke, teman-teman dengar suaraku nggak? Soalnya lagi hujan di sini. Semoga dengar ya. Dengar, Miss. Dengar kan Laura suaraku? Oke. Dengar, Miss. Oke. Silakan difoto dulu karena Miss mau ke bawah, mau scroll down ke bawah. Silakan difoto dulu karena Miss mau scroll down ke bawah buat taruh tulisannya. Bisa di screenshot dulu kalau belum selesai atau Sudah, Miss. Oke, sip. Saya mau ngecek punyanya Vivin dulu ya. Sudah jam 16.30 sekarang. Kalau nggak dengar chat saya ya. Kalau nggak dengar suara saya. Oke, di sini kita bahas dulu. Kita coba lihat line graph-nya dulu di sini ya kan. Kita punya 3 lines di sini. Sebelum kita cek punya teman-teman di sini, kita coba lihat dulu line graph-nya. Kita punya 3 lines di sini ya kan. Jadi ini tentang number, ini jumlah students dari Iran, dari Greece, dari Turki yang masuk di Universitas ini Sheffield, ya kan? Dari tahun 2005 ke 2009. Berarti di sini karena ada kurun waktunya kan dari 2005 ke 2009, berarti kita harus nanti bisa menunjukkan perubahannya, ya kan? Berarti nanti kita akan menggunakan language of changes, ya kan? Jadi selain kita compare, selain kita menunjukkan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, kita juga nanti harus bisa menunjukkan perubahannya. Dari tahun 2005 ke 2009 perubahannya seperti apa sih, ya kan? Oke, coba kita lihat dulu ini line graphs-nya di sini. Overall kita bisa lihat bahwa ada yang naik, ada yang turun ya kan. Jadi yang naik di sini ini, yang merah Turki sama Iran. Ini figures-nya mereka naik ya kan. Berarti ini wajib ada di overview kita ya kan. Terus lagi ini yang biru, ini punya Greece, ini turun ya kan. Berarti ini kita harus sampaikan bahwa figur untuk Greece ini turun. Apalagi ya, kita juga bisa sampaikan bahwa jumlah yang paling besar di sini, jumlah yang paling besar, kita bisa bilang sebenarnya ini sih yang biru, bahwa overall students international students dari Greece ini lebih banyak angkanya kalau bisa dilihat di sini. Karena yang merah sama hijau itu dia mulai dari angka yang sangat kecil yaitu 20-an, 40-an ya kan. Sedangkan yang dari Greece, students dari Greece itu 180 sampai sini, sampai 80 students. Oke, kita bisa bilang bahwa Greece itu punya students paling banyak. Maksudnya jumlah students dari Greece itu yang paling banyak. You can see that. Oke, coba kita lihat punya Vivin sekarang. Okay, the number of students who enrolled at Sheffield University in Iran, Greece, and Turkey are presented. Ini universitasnya ada di, jadi Iran, Greece, Turki ini asal ya, bukan tempat universitasnya. Dia Iran, Greece, Turki di sini, Turki ini asal negara students-nya. Berarti mending bilang bahwa number of students from, ya kan? Nggak pakai in, tapi kita pakai from. From Iran, Greece, sama Turki. Nah, ini karena the number kan berarti kita pakai ini subject verb agreement-nya, Vivin. Kita pakai is, ya kan? Is presented in the line graph from 2005 2009, ya kan? Oke, kalau teman-teman misalnya Miss suaranya kurang jelas, silakan kasih tahu ya. Ntar Miss screen di sini. Oke, Oke, lanjut ke overview-nya sekarang. It can be seen that the number of, akan lebih enak kalau misalnya diawali dengan ini. Kita kasih sign of an overview bahwa paragraf ini adalah sebuah overview. Bilang saja overall, nggak perlu it can be seen that like. Ya memang it can be seen, Pak.
in general atau in overall, kita bisa pakai dua kata itu. Overall atau in general, kan? The number of Iranian and Turkish who enrolled at University of Sheffield rose. Oke, di sini yang dari Iran sama Turki, yep, nice, naik. Ini bisa ditambahkan Turkish students. Oke, naik mereka. But the figure for Greece, nice. The figure for Greece decreased. Good. Kalau ini kan dia turunnya kan dia kan kayak apa ya? Gradual gitu kan turunnya dari 80 terus setiap tahun dia turun sekitar berapa ini? 30-an, terus kayak setiap tahun dia turun semakin turun itu. Kita bisa bilang bahwa ini gradual kan, nggak terlalu steep, maksudnya nggak langsung turun kayak tajam gitu kan, tapi gradual dia. Itu kita bisa bilang gradual decrease juga. But overall it's good though. This one is very good. Ini Greece had the highest number of students enrolled. Yeah, nice. You also mentioned like mana yang paling tinggi jumlah studentsnya. Very good. Greece had the highest number of students enrolling the university. Good, very good. University. Oke, sekarang masuk details paragrafnya. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih Miss kalau buat details paragrafnya ya kan. Jadi ketika kita sudah masuk ke details paragraf, which means kita udah selesai overview, berarti kita masuk ke details paragraf ya kan. Berarti kita akan menyampaikan detailsnya ya kan. Kita mendeskripsikan apa yang terjadi di data kita ya kan. Makanya nanti kita mencoba untuk mendeskripsikannya dalam dua details paragraf ya kan. Karena dua details paragraf yang diharapkan nantinya, maka kita akan grouping datanya. Jadi cara grouping datanya kita bisa melihat ini periodenya. Akan lebih bagus kalau misalnya kita groupingnya sesuai kurun waktunya, misalnya dari 2005 ke 2007. Berarti ini details sampai tengah ini, sampai pertemuan tengah di sini loh. Ini berarti details 1 ya kan? Terus berarti dari tengah sini ke akhir, ke the end of the period, berarti ini details ke 2. Itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, oke Miss, gimana kalau misalnya saya bagi datanya sesuai dengan ini? Kategorinya ada Iran, Greece, Turkey. How then? Like, is that possible? If, let's say, teman-teman bagi datanya sesuai dengan kategori ini, teman-teman nanti nggak bisa compare, ya kan? Misalnya detail 1 pengen bahas yang biru doang, atau mungkin pengen bahas ini merah sama hijau detail 1-nya, ya kan? Berarti hanya dua hal itu, ya kan? Hanya dua kategori ini yang kita akan bahas di detail 1 kita, ya kan? Which is not good. Karena apa? Karena kita nggak compare dengan figures lainnya. Sebenarnya tujuan data ini adalah apa sih? Kayak kita membandingkan kategori yang sudah disampaikan di sini, yaitu Iran, Greece, dan Turki. Ya kan? Berarti nanti kita harapannya bisa membandingkan ketiga halnya langsung. Berarti dalam detail paragraf 1, kita menyebutkan 3 kategori ini, begitu juga di detail paragraf ke-2. Kita juga membandingkan 3 hal ini. Tapi dalam kurun waktu yang berbeda. Ya kan? Oke, I'm gonna clear all of this. Oke, let's see. Let's see details paragrafnya Vin di sini. Okay, there was a significant decrease in the number of pupils enrolling in Greece. Enrolling in Greece, ini sebenarnya sekolahnya itu ada di ini kan, Sheffield University. Iranian, Greek, Turkish students dari negara-negara ini, ada dari negara Iran, Greece, sama Turki. Bukan lokasi universitasnya itu. Tadi itu. There was a significant decrease in the number of pupils enrolling the university from Greece gitu loh, from Greece. Asalnya, mereka itu asalnya, bukan universitasnya di Greece ya.
to around ini lagi. Ayo. You forget, you didn't learn from my previous feedback. Ini. Kenapa tiba-tiba ada tuh di sini? Saya itu Miss langsung ke 150-nya gitu. Around perkiraan 150 gitu. Dari berapa ke berapa? Oh, to around. Saya langsung. Oh, I saya see. langsung. Oh, I see. To around 150. This is not that good. Karena apa? Karena kita nggak mengawali dia mulai dari angka berapa, ya kan? Makanya saya ekspektasikan tadi kan saya I thought that you were gonna write initial number-nya sebelum naik atau turun ke berapa. I thought that way, which you didn't do. Harusnya apa? Harusnya kita gini loh, guys. Jadi kita di detail 1 itu kita harus bisa menjelaskan ini loh. Initially angka ketiga figures ini ada di berapa? Ya kan? Kita bilang bahwa initially Greece ini punya apa? The highest number of students yang enroll ke civil university, ya kan? Kemudian that was followed by ini, diikuti dengan ini figur yang hijau, ya kan? Kita kasih jelas bahwa di awal di initial year-nya yaitu tahun 2005 itu ini posisi mereka itu kayak gini loh, bahwa yang biru itu yang tertinggi, yang hijau itu yang mengikutinya, kemudian yang merah itu yang paling sedikit, ya kan? Kita kasih kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung apa ya, penaikannya atau penurunannya, kan? Coba Miss kasih contoh, misalnya gini. Jadi karena waktu kita terbatas, mungkin Miss nggak bisa cek semua tulisan teman-teman ya, tapi paling nggak like you guys learn like this afternoon, bagaimana kita bisa mendeskripsikan data yang kita punya di sini, lancar di sini. Oke, misalnya kita ini untuk menunjukkan angka 2005, berarti gini loh guys. Jadi kalau yang dibuat Miss Vivin tadi, dia taunya disebutkan di akhir, which is not good. Karena apa? Karena bantulah readermu, bantulah examinermu bahwa ini loh, saya akan mendeskripsikan tahun ini. Oh, misalnya udah muncul nih tahun 2005. Oh, berarti si pembaca bisa ekspektasi, oh berarti 2005 berarti ini. Gitu. Berarti tahun kita muncul duluan, ya kan? Oke, kita bisa bilang in 2005 kita bisa bilang seperti itu, atau mungkin kita bisa bilang initially, ya kan? Initially apa? Initially the number of students, saya perlu perbesar ini. Number of students from, yang paling gede ini kan biru kan, from Greece. Number of students from Greece and rolling. Nggak perlu juga sih, the number of students from Greece, biar lebih ringkas, was the highest, which is followed by, diikuti oleh ini, the number of, oh tapi jangan lupa kita kasih angkanya langsung. The highest with berapa ini? With around, ini ada sekitar 180, kita bilang 180 saja di sini. With around 180 students, kemudian atau mungkin bisa kata biar lebih jelas saja, this was followed by the figure for mana nih? Ini kan yang hijau Iran kan? The figure for Iran with berapa ini? With around 40 students, more or less ya. With around 40 students. And apalagi kalau misalnya kita mau bilang ini, and the list, nah, and the apa ya? Tadi sudah bilang number, ini sudah bilang the figure. What else? What can we write here?
And Turkey had apa? Had the list. Atau mungkin Turkey should Turkey showed the list number of students. With berapa? With 20 students. Terus setelah ini kita baru bisa lanjut ke 2006 misalnya, ya kan? Kita sebutkan apa sih perubahannya di 2006. Yang biru turun, yang merah sama hijau naik, ya kan? Kita kemudian bisa bilang seperti itu. In 2006 apa yang terjadi, ya kan? Jadi pertama itu kita compare dulu. The initial year-nya, jadi si pembaca tahu kira-kira posisi figurnya, step figurnya itu seperti apa. Jangan tiba-tiba kita bilang bahwa ini naik, ini turun, ya kan? Nah, jadi nanti kalau teman-teman nulis, intinya like whenever you take the test, intinya anggap examinermu itu nggak tahu datanya sama sekali. Anggap mereka kayak they don't know, the examiner doesn't know anything about the data. Makanya tujuan kita adalah bisa mendeskripsikan datanya dengan baik, ya kan? Dengan jelas. Kita compare, kita juga show changes-nya, ya kan? Di sini kita sudah bisa menunjukkan compare-nya, ya kan? Ada the highest, ya kan? Kita kemudian diikuti dengan the figure ini kan, the least, ya kan? Ini adalah language of comparison. Bahasa yang kita gunakan untuk menunjukkan perbandingan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, ya kan? Baru kemudian kita bisa menggunakan language of change untuk menunjukkan perubahan dari 2005 ke 2006. Oke, coba kita lihat lagi punya si Vivin. Chris had, but the figure for Chris decrease. Okay. Oh, this one. Okay. And makanya tahunnya akan lebih bagus kalau ditaruh di awal. In like this one. In 2010, they rose considerably by, ada kenaikan 100 students, ya kah? They berarti semua naik 100. Coba kita cek. Di 2007 semua naik 100. Is it? Oh, they kembali ke apa sih di sini? Cuma Greece atau yang lain? Greece aja Mi sebenarnya. Greece saja. But why do you write they here? Iya, sorry. Nah, ya, ini hati-hati dengan ini. Ini berkaitan dengan apa? Kriteria penilaian apa? Masih ingat, teman-teman? Coherence dan cohesion. Hati-hati. Kalau teman-teman salah menggunakan pronoun, itu bisa lead to apa? Lead to coherence-nya hilang. Jadi si pembaca apa ya? Kayak kalau bisa dibilang kayak alurnya itu hilang. Karena apa? Karena ketika saya membaca they di sini saya expect more than one, ya kan? Karena they plural, ya kan? But then you said, okay, it's actually like the figure for Greece, which is one, ya kan? And then like, yeah, so actually like the point is the examiner will not have a chance to do what I've just did, ya kan? What you've done, ya kan? Like asking you the question, like, what do you mean by this? Why do you write they there, ya kan? The examiner will not think that, will not like ask that such a question, ya kan? They will think that, okay, now I have a reason to deduct your score, ya kan? I have a reason to give you like a 5 or 4, right? So they're pleased to do that. That's what they do. So be careful with that thing, yeah. Okay. The figure for Greece, make it clear. Misalnya the figure for Greece rose considerably by 100. Greece, naik. Is that Greece or what?
Come on, you should. Come on, Vivin. Katanya Greece. Di sini Greece turun loh. Ini kan Greece yang biru. Which one? Come on. Hati-hati ya dengan itu. Hati-hati dengan pemilihan data yang salah. Examinernya kan mereka nggak mungkin nggak ngecek datanya juga ya kan. Mereka pasti memahami datanya benar-benar sepenuhnya paham datanya. Kemudian kalau misalnya ada data yang disampaikan salah, detailnya salah, they have a reason to deduct your score, right? So be careful with that one too. Like wrong information, be careful with that one. Okay. I want to see the other way. We still have 10 minutes. I'm gonna check yang lain dulu ya, biar like fair. Siapa nih yang udah? Apa? Saya pengen cek punya Laura dulu. Agree, Miss. I agree. Good. I want to see like how Laura writes here. Okay, the line graph illustrates how listed of Greece, Iran, and Turkey as how listed. Itu ya. Jadi teman-teman perlu hati-hati ketika memilih kata, karena itu berkaitan dengan nanti kan kita dinilai di 4 kriteria kan. Salah satunya adalah your lexical resource. Lexical resource ini berkaitan dengan apa guys? Vocabulary ya kan, your vocab. Bagaimana teman-teman bisa memilih kata yang pas, memilih kalau kalau misalnya you have wrong word choice, salah dalam pemilihan kata lagi ya, they have a reason to deduct your score again, right? So be careful with that word. Illustrates langsung saja karena di sini kan jelas the number, bilang saja bahwa ini the number gitu. Illustrates the number of Greece and Iran, bukan of Greece Iranian. Kita tahu ya bedanya ini. Kalau Greece ini kan coba cek di sini. Saya pakai pen dulu. Ini kan Greece kan nama negaranya. Kalau kita menggunakan Greece sebagai sebuah adjektif nggak bisa Greece lagi kan, kita pakai Greek. Kan Iran adalah nama negaranya. Kalau kita mau bilang students dari Iran, berarti kita bisa bilang Iranian students ya kan. Jadi Iranian ini kayak Indonesia, negaranya Indonesian orangnya ya kan. Adjektifnya ini yang ditulis di atas ini adjektifnya ya kan. Iya Miss, makasih ya Miss, baru ngerti. good that you know that now you know that ya. Oke, itu ya bisa diperbaiki nanti bagian ini. During 4 years, apakah 4 tahun? Yap, 2005 ke 2009, okay. Generally, the figure for Iran and for Turkey experienced a parallel. Nice, a parallel increase. Good. This is a good word di sini. Good word choice. Frasanya bagus. Mungkin salah spelling ya. Parallel increase. Good. Jadi ini teman-teman, kalau melihat sebuah like more than one figure yang dia kenaikannya searah, misalnya dia naiknya sama, kita bisa bilang parallel increase. Berarti ini showed a parallel increase, kan sama kan dia naiknya. Okay. While the figure for Greece experienced a steepy decrease. Or you might say, I'm not sure about steepy, but I often use ini significant decrease. Okay, nice. You said this one turun. Okay, the number of students from Greece was the highest. Nice compared to the other countries. Very good. This one is very good.
The number yang paling tinggi adalah jumlah dari Greece. Nice, like the overview is very good. Thank you, Miss. Kemarin kan Miss yang ngajarin. I'm happy when you guys like really learn from what I've shared. Okay. Okay, I'm gonna check the other friend. We still have I think like 5 minutes. I'm gonna check from Reza, I think, because this is the last chat that I Miss Reza, prepare Miss Reza. The last chat that I'm seeing here. Okay, Reza, are you there? Ya, Miss, ini Reza ini. You guys. Iya dong. Hah? Iya, Miss. Okay, I'm gonna check your writing here, right? Yeah. So the line Yeah. graph presents, jangan lupa ya nih, karena line graphnya adalah subjek yang tunggal ya kan? Kita butuh presents the number of students from Iran, Greece, and Turkey who enrolled good, yep, nice, between double E. Okay, good. Overall, the number of students from Iran and Turkey increased significantly. Number of students Iran, Turkey, yep, nice, increased significantly. However, the figure for Greece, spelling, I think, how do we using C? The figure 4, ya. Jangan lupa, figure itu bukan of, figure 4. Kalau teman-teman mungkin the number itu pasti of, the percentage, the proportion of. Tapi kalau the figure 4 Greece decreased. Yep, nice. Your spelling, Greece. Greece had the highest number of students. Jangan lupa plural, students who enrolled at Sinfield University. Good. Yeah. Thank you, Miss. Yeah, nice. Okay, I think we still have more time. I'm gonna check more. Miss. Ya, siapa? Ya, Hasfi. Oh, Hasfi. Oke. Karena Hasfi dia cowok dulu ya. No. I haven't. Oh, you haven't. Finished. So, do you have any question for me? Yeah, since I'm here, I'm new here. I'd like to ask. Okay, Hasfi. Thank Yeah, you. about What's your question? What is the last one? The first yang pertama dikoreksi tadi. The first who have you. Oh, yang ada initially tadi itu loh. Oh, initially yang tadi yang Miss buat ini ya. Iya. Ya, ini yang Oh ya. Wait a second. Oh, you wanna see this? Okay. Yeah. Okay, go ahead. You may take a picture of it. Thank you. Yeah, sure. Okay, I'm gonna check from Sukai. Okay, the number of Iranian, Greek, and Turkish students who enrolled Enroll, Miss. I'm sorry. Okay. At Sinfield University between is presented in the line graph Okay. Generally, Iran and Turkey had an increase in the number of students. Jangan lupa plural. Who registered good. Yeah. Well, that in Greece Miss salah. Greece decline. Pas dikirim baru sadar. You correct your own writing here. Decline. And salah tuh Greece-nya with C without Z. Yeah. You. Okay, I think you can continue. Okay, what else? And enroll. Sorry, Miss. Jangan lupa students-nya itu jamak ya, karena lebih dari satu students who enrolled. Your spelling. Kita dinilai juga loh di spelling kita nanti, so hati-hati dengan itu. Teman-teman nggak mungkin nanti kalau misalnya ambil computer based test, nggak mungkin nanti ada merah-merah atau kayak gini, ya kan? Iya, Miss.
ya hati-hati dengan itu. Ya, jadi poinnya oke, naik yang ini oke, Iran naik, had an increase, oke, increase, decline, numbernya decline. Okay. In the beginning of 2005, Turkey had an increase in the number of international students, in the number of international student enrollment from 20 to 80 students in 2010. In 2010. Okay. This was followed by an increase of 20 students from 40 to 60 students in 2006. Why suddenly from 2007 and 2006? Before this number grew slightly to 70. Apa ya? Sebenarnya your grammar is fine. Mungkin kayak penyusunan datamu yang mungkin kurang bagus kayak di sini. Akan lebih bagus kalau ditata lebih rapi. Maksudnya lebih rapi dalam artian, oke, misalnya ini kayak dari 2007 kemudian tiba-tiba 2006 kayak penyebutan tahunnya terlalu banyak di sini. Mending kayak Miss tadi ya kan. Miss tadi cukup sekali sebenarnya bilang tahunnya tadi juga. Sekali kan initially 2005 ini sudah mewakili 2005. Terus nanti bilang 2006 langsung ini hanya sekali nanti akan bisa sampaikan. Ini berarti nanti penjelasannya tentang 2006. Iya, berarti nggak mengulang-ulang, kesan mengulang-ulang, kan kayak terkesan ya, oke 2007, oke, like suddenly 2006, like basically you want to help the examiner or the reader to easily understand your explanation here, your description here, ya kan? Iya, Itu berkaitan juga dengan itu kriteria sisimu, coherence cohesionmu. Jadi coherence cohesion ini berkaitan dengan apakah si pembaca, si examinernya bisa mengikuti apa tulisan kita dengan baik apa enggak. Kalau misalnya kayak tadi ada kesalahan kayak penggunaan kata ganti yang salah, misalnya kayak lost kan coherence-nya kan jadi lost, hilang. What do you mean? Kan? Where is this? Like which one is that? Ya kan? Itu berkaitan dengan coherence cohesion. Overall the grammar is good, even though like mungkin spelling errors itu ya, spelling errors tuh nanti masuk penilaianmu di apa lexical resource, hati-hati dengan itu juga. That's all guys, udah jam 5. Thank you, Miss. Yeah, thank you guys, thank you for those who come today, thank you for those yang sudah sending your writing. I'm sorry saya belum sempat dicek. At least you have learned today, right? At least you have practiced today, which is good. Yeah, that's all. Thank you. Bye bye. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye bye.